Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Tetap sehat toh? Semangat? Doa Bu Mariati kita selalu tetap sehat. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu Bu Mariati ketemu dengan seorang anak kecil, tetangganya Bu Mariati namanya Fadil. Nah, Bu Mariati memanggil, "Dil, kok nggak pernah main?" Lalu kata Fadil bilang begini, "Nggak boleh ibu." "Loh kenapa nggak boleh ibu?" Terus Fadil menjawab, "Ada corona bu, ada corona." Kemudian Bu Mariati bertanya, "Corona itu apa toh Dil?" Sambil berlari Fadil itu menjawab dengan setengah berteriak, "Setan bu, setan." Nah, sebenarnya Bu Mariati juga pengen ketawa dengan jawaban Fadil, katanya corona itu setan. Nah, apakah benar corona itu setan? Dan kenapa Fadil kok menganggap corona itu setan? Nah, hari ini Bu Mariati ingin sekali mengajak kalian mengerti apa toh itu corona. Nah, anak-anak, di sini Bu Mariati ingin menjelaskan apa toh itu corona. Corona atau yang biasa disebut juga COVID-19. Corona sebuah virus, dan virus corona adalah virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan atau tenggorokan. Jadi virus ini menyerang saluran pernafasan dan tenggorokan. Penularannya melalui droplet atau cairan atau lendir yang dikeluarkan oleh batuk atau bersin. Droplet itu cairan yang muncrat ketika seseorang itu batuk atau bersin. Kemudian gejala seseorang terjangkit COVID-19 itu dia akan merasakan demam, batuk atau pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, nyeri persendian, kadang-kadang juga disertai oleh diare ataupun muntah. Nah, karena penularannya melalui droplet atau cairan yang dikeluarkan melalui batuk atau bersin, maka ada etika batuk yang baik. Bagaimana ketika kita batuk? Nah, kita seharusnya menutup mulut dan hidung dengan siku yang terlipat. Jadi sebaiknya kita kalau batuk menutup mulut dan hidung dengan siku yang terlipat. Atau tutup mulut dan hidung pakai tisu. Tutup mulut dan hidung pakai tisu. Kemudian sesudah batuk langsung tisu segera dibuang ke tempat sampah. Dan lebih bagus lagi gunakan masker. Nah, anak-anak, pencegahan untuk agar tidak terjangkit virus corona, ada beberapa pencegahan supaya kita tidak terjangkit, yaitu yang pertama, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mencuci tangan menggunakan sabun sesuai dengan anjuran pemerintah dengan air yang mengalir. Atau kalau tidak ada air yang mengalir yang kita gunakan untuk cuci tangan, kita selalu membawa hand sanitizer. Ini Bu Mariati kebetulan punya hand sanitizer. Ini cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya 70% ke atas. Nah, ini untuk pengganti cuci tangan menggunakan air, ini bisa digunakan. Kemudian juga menggunakan masker. Kita pakai masker, kita keluar kemana-mana menggunakan masker. Nah, masker itu sekarang itu bisa dibedakan menjadi 3. Masker kesehatan, kalau kalian nonton TV, para dokter itu menggunakan masker kesehatan yang berwarna putih. Kemudian ada juga
masker N95. Masker N95 itu dipakai oleh para pasien yang sudah terkena corona. Dan masker kain. Masker kain itu yang seperti ini, yang bisa kita beli di dimanapun di toko-toko. Ini yang kita pakai. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sehat. Kita nggak perlu menggunakan masker N95 karena masker N95 itu adalah masker yang dibutuhkan oleh pasien yang sudah terkena corona. Kita lebih baik pakai masker kain ini, sudah bagus. Di samping masker, kita juga membutuhkan konsumsi gizi seimbang. Makan buah dan sayur. Mengkonsumsi gizi seimbang itu adalah makanan yang dapat meningkatkan imun tubuh. Makanan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh supaya tubuh kita sehat. Nah, apa saja? Nah, makanan-makanan itu adalah makanan yang mengandung vitamin A. Makanan yang mengandung vitamin A itu adalah makanan yang membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Membantu mengatur sistem kekebalan tubuh itu ada di wortel, brokoli, bayam, minyak ikan, kuning telur. Juga yang ada di vitamin E. Vitamin E itu untuk antioksidan. Ada di biji almond, minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran hijau. Juga di makanan yang mengandung vitamin C. Itu apa? Untuk membantu pembentukan antibodi. Pada makanan pepaya, stroberi, jeruk, tomat, kiwi, dan jambu biji. Dan yang mengandung zinc. Zinc itu berguna untuk mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh. Itu ada di dalam makanan seafood, daging sapi, hati ayam, telur, dan keju. Nah, makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang meningkatkan imun tubuh yang kita butuhkan. Nah, di samping makanan kita juga rajin berolahraga. Rajin olahraga itu termasuk yang selalu kita lakukan kalau olahraga di sekolah, berjemur 15 menit cukup, sudah menambah kekebalan tubuh. Kemudian istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu malam. Main game terus, nonton TV terus, itu tidak baik. Jadi istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu 7 jam atau 8 jam. Kemudian tidak makan daging mentah. Lalu selalu berpikir positif. Kenapa selalu berpikir positif? Karena kalau seseorang berpikir negatif akan menurunkan daya imun. Kemudian sosial atau physical distancing. Jaga jarak kurang lebih 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena ketika seseorang mengidap COVID-19, ketika dia batuk, percikannya itu kurang lebih 1,5 meter. Ketika kita jaga jarak 2 meter, percikan itu tidak mengena pada kita dan kita terhindar dari percikan itu. Jadi kurang lebih 2 meter. Tidak berjabat tangan. Kenapa tidak berjabat tangan? Karena kadang-kadang seseorang tidak sadar ketika batuk langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan. Nah, droplet akan menempel pada tangan. Kita tidak sadar ketika berjabat tangan, orang lain akan terkena oleh droplet yang dari tangan kita. Dan penularan itu dari jabatan tangan. Kemudian juga tidak perlu cipika-cipiki. Ada tradisi, terutama di Kupang, NTT, kalau bertemu dengan keluarga yang lama sudah tidak berjumpa atau ketemu dengan teman lama, melakukan cipika-cipiki. Itu pun pada saat ini tidak perlu dilakukan untuk menghindari terjangkitnya COVID. Nah, kemudian selalu membersihkan barang yang sering disentuh. Contohnya handle pintu. Kenapa handle pintu? Misalkan di rumah sakit banyak orang yang membuka pintu dengan menggunakan
memegang handle pintu. Nah, tidak semua tangan orang bersih. Mungkin juga ada droplet yang tertinggal di situ. Kita bisa tertular. Oleh karena itu, sering membersihkan barang yang sering disentuh. Cara ini bisa juga kita membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. HP juga kita sering membersihkannya. Kemudian yang ke-10, tidak bepergian keluar kota, apalagi di daerah yang zona merah. Itu sangat merugikan kita kalau kita berani pergi ke sana. Kita bisa tertular paling tidak. Nah, yang berikutnya di rumah saja, yaitu work from home, bekerja di rumah dan belajar di rumah. Seperti kita saat ini, belajar di rumah membuat kita bisa terhindar, mencegah penyebaran COVID-19. Yang terakhir, bila kita sakit, segera periksa, segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Nah, anak-anak, itulah penjelasan Bu Mariati tentang Corona atau yang disebut juga COVID-19. Tugas anak-anak hari ini, minggu ini adalah buatlah karangan tentang COVID-19. Terserah kalian akan membuat karangan itu bagaimana, apa tentang di rumah saja, apa yang kalian lakukan, entah olahraga, atau bagaimana kalian mungkin punya pengalaman membuat masker. Nah, itu ceritakan dalam sebuah karangan. Kemudian di video kalian tulis, kalian baca, kalian video, dan kalian kirim ke Bu Mariati. Nah, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.